Selamat siang Bu Jana, maaf saya mengganggu. Selamat siang Ibu Elvi. Gini Bu Jana, saya mau mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian coaching? Lalu apakah sudah menggunakan pertanyaan yang berbobot? Dan bagaimana coach tersebut menyampaikan pertanyaan, menanggapi pertanyaan dari coach? Kan di sini Bu Jana mau sebagai coach ya? Iya Bu, iya. Nah, jadi saya mau melakukan beberapa pertanyaan ini Bu. Kita juga harus melakukan coaching ini sesuai dengan prinsip coaching ya Bu ya, yang antara lain kemitraan, proses kreatif, dan meminimalkan atau memaksimalkan potensi ya Bu. Oke, ini saya tanya ya Bu. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Jadi di sini sesuai yang Ibu tanya tadi, saya juga sudah buat rubrik penilaian dan kompetensi yang akan saya kembangkan di sini yaitu adalah present Bu, di mana di sini saya mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap coach saya. Oke, baik Bu. Yang pertanyaan kedua Bu, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi Bu? Oke, jadi di sini mungkin saat coaching ini tadi Bu, yang lebih spesifik itu saya akan mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada orang yang akan saya coaching Bu, gitu. Atau kucinya ya gitu. Oke. Iya. Oke Bu, yang terakhir ya Bu, saya mau menanyakan indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Jadi indikator yang saya inginkan Bu dari proses coaching kali ini kan tadi saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot, dan saya harap dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya sampaikan dan yang saya tanyakan kepada coach tersebut bisa memprovokasi atau bisa memberikan jalan kepada coach untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya Bu. Oh begitu ya Bu ya. Terima kasih ya Bu untuk informasinya. Saya harap nanti sewaktu Ibu melakukan coaching dengan coach Ibu berjalan dengan baik dan lancar dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu Elvi Daria. Terima kasih juga atas petunjuk dan arahannya ya Bu. Ya Bu. Jana, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Ria, selamat siang juga. Bagaimana kabarnya Bu Ria hari ini? Alhamdulillah baik Bu, cuman sedikit ada pemikiran saya lah Bu. Adakah Ibu ada waktu luang Bu? Ada Bu, saya selalu ada waktu loh untuk Ibu. Kira-kira apa yang mengganggu pemikiran Ibu ini? Gini Bu, saya merasa kebingungan Bu, karena bolak-balik kejadiannya ini terus. Jadi saya boleh diskusi sama Ibu, mana tahu setelah diskusi sama Ibu saya mendapatkan pencerahan Bu. Dengan senang hati saya akan mendengarkan curhatan dari Ibu, mana tahu dari sini kita bisa temukan solusi dan juga pemecahan masalahnya ya. Nah, kira-kira Bu dari masalah ini, jadi apa yang sedang Bu Ria hadapi nih sehingga bisa sampai mengganggu pemikiran Bu Ria gitu? Masalah Gini, apa Bu, yang sedang dihadapi Bu? Iya, jadi kan kebetulan di kelas saya itu ada 25 orang siswa. Jadi dari semester 1 sampai semester 2 ini udah bolak-balik saya dapatkan permasalahan yang sama gitu kan Bu. Jadi ada satu orang anak perempuan ketika dalam proses pembelajaran ini masih mau nggak fokus Bu dalam pelajaran, udah nggak fokus, tidak peduli. Jadi di tengah-tengah pelajaran tuh dia suka menggambar Bu. Sudah saya tegur juga, tapi seperti itu terus dibuat Bu. Jadi saya bingung harus buat apa lagi kepada dia Bu. Gitu. Jadi yang mau saya tanya, sejauh ini
apa yang sudah Ibu lakukan terhadap si anak ini yang hobinya menggambar gitu ketika dalam pembelajaran berlangsung itu sejauh ini apa yang sudah Ibu lakukan untuk anak ini? Iya, kebetulan kan gini Bu, si anak ini memang suka mewarnai, menggambar, dan bisa kok ada event-event lomba-lomba itu dia selalu menang Bu. Nah, jadi saya sudah pernah bilang sama saya tidak membatasi aktivitas dia, tapi tolong tahu tempat, saya bilang gitu. Awal-awal sih saya terkejut juga pertama saya ketemu, loh, ini anak kok ketika proses di tengah-tengah proses pembelajaran ada aja dia menggambar Bu. Saya kira dia mengerjakan tugas atau dia mencatat tugas yang saya suruh catat, tapi dia ternyata menggambar Bu. Ketahuannya dari saya ketika ngumpul tugas, kan saat itu juga saya kumpul, dia datangi saya, mohon maaf Umi saya tidak selesai tugas kan. Saya tanya kenapa bisa nggak selesai tugas, saya bilang gitu. Saya cek catatannya, ternyata dia bukan memang dia menuliskan Bu, menulis, tapi sebagian itu di gambarnya, memang tidak di catatan itu dia menggambar di buku di balik lain lah, di halaman yang lain. Nah, tapi ternyata tuh mengganggu konsentrasinya. Jadi saat itu kan kita harus mendapatkan nilai dia. Nah, jadi ketika anak gitu dalam tulisan tidak dapat nilai, saya carilah solusi lain, bertanya jawab sama dia supaya dapatlah nilainya. Nah, ketika pas nanya kasih pertanyaan sama dia pun sama sekali nggak bisa jawab, padahal itu pertanyaan sangat gampang. Nah, saya telusuri lagi, ternyata dia tanya sama teman sebangkunya, ternyata dia terus bolak-balik menggambar Bu. Nah, jadi saya hari pertama itu kejadian pertama, oke, saya maafin, saya kasih nasihat. Nah, jadi minggu ke depan gitu terus Bu, gitu terus gitu. Saya sudah tegur, sampai saya panggil juga dia, sempat mata ngomong enggak juga. Yang paling parah ini sekarang dia mempengaruhi kawan sebangkunya, jadi udah bukan dia sendiri yang sering menggambar, tapi bersama kawan sebangkunya. Sampai alhasil saya kasih tahu dia, saya panggil orang tuanya, udah nasihatin juga sama orang tuanya, dan orang tuanya juga nasihatin. Ketika pas nasihatin orang tuanya itu pas masuk saya udah agak lumayan lah kan Bu, nggak lagi menggambar, dia mengikutin, tapi dia melamun gitu. Pandangannya tuh kosong, melihatnya tuh bukan melihat ke depan, entah kemana, suka-suka dia lah Bu gitu kan. Badannya aja tuh di depan kita, tapi entah kemana pikirannya. Oke, ternyata kebetulan saya kan mau di kelasnya, ada beberapa guru juga mengatakan hal yang sama gitu. Nih anak kenapa kok seperti ini, ada masalah apa? Nah, jadi itu yang saya bingung Bu, padahal saya sudah diskusi tuh sama dia. Awal-awal pas diskusi mulailah berubah ya kan Bu, nggak juga diulangnya lagi. Diskusi juga sama orang tuanya, tegur orang tuanya, lumayan juga, balik lagi, malah sekarang mempengaruhi kawannya gitu. Jadi itulah yang buat saya kebingungan Bu. Jadi begitu. Jadi Bu, boleh saya tahu nggak gitu, bagaimana cara Ibu ini tadi menasehati siswa Ibu tersebut gitu? Oke, jadi ketika saya bertanya sama anak tersebut sama sekali nggak tahu. Jadi saya tanya, kok bisa nggak tahu? Tadi kakak ngapain aja? Saya bilang, dia diem aja. Sampai saya tunjukin, lihat ini, temennya dari 25, semua punya nilai, cuman kamu sendiri nggak punya nilai. Saya bilang gitu. Dia terdiam. Oke, kamu mau nilai? Mau Umi? Ya kan Bu. Oke, jawab ya pertanyaan Umi. Saya bilang, 3 pertanyaan saya kasih. Satu pun nggak bisa dia jawab. Nah, dia terus saya kasih 0, di depan dia langsung nilai 0, karena kan nggak bisa jawab. Langsung macam masa bersedih dia kan Bu, bersedih. Dibilangnya nggak bisa nilai saya lebih baik Umi. Boleh, bisa baik, tapi asalkan bisa jawab pertanyaan saya bilang. Saya ulang lagi pertanyaan itu, dia bisa juga jawab, padahal sangat-sangat gampang pertanyaan itu. Nah, jadi saya bilang lagi sama dia, kakak tahu konsekuensi apa jika kita tidak memperhatikan guru belajar? Tahu Umi, bilangnya. Apa konsekuensinya? Saya bilang, inilah saya tidak bisa menjawab pertanyaan, nilai saya juga jadi jelek. Nah, artinya apa? Saya bilang gitu kan. Ya, besok-besok saya nggak mau lagi malas belajar, tidak lagi menggambar, katanya. Saya akan konsentrasi, ya, gitu kan Bu. Saya ngerasakan, wah anak ini udah mulai ada perubahan. Kemudian juga gitu,
hari-hari selanjutnya lumayan lah kan. Tapi dia selalu seperti itu, pasti di tengah-tengah pembelajaran. Awal-awal dia semangat, tanya jawab masih bisa lah ngikutin. Ditanya pelajaran yang kemarin, ketika baca-baca catatan masih bisa ngikutin. Tengah-tengah pasti dia mulai lah tuh menggambar. Nah, saya dapat informasi dari orang tuanya, ternyata di rumah dia kan anak satu-satunya tuh ya kan Bu. Nah, ternyata kalau misalnya dia minta sesuatu hal tidak dapat dari orang tuanya, dia masuk kamar seperti merajuk gitu. Nah, udah merajuk itu, dia menuangkan lah keluh kesahnya, sedihnya itu digambar. Nah, jadi saya kaitkan dengan pelajaran saya. Apakah pelajaran saya kurang menarik bagi dia? Itu yang pertama. Saya tanya juga, kamu kenapa seperti ini? Apa kurang menarik? Dia diam. Apa kamu kurang paham? Dia geleng gitu. Dia kalau dibilang paham dia geleng, tapi saya bilang kalau memang nggak tapi paham, kenapa nggak bisa jawab? Saya bilang gitu. Dia seperti nggak tahu dia mau ngomong apa, dia ngapain, dia dirinya nggak paham dia ngapain. Terus saya tanya, apa kak bosan dengan pelajaran ini? Baru dia mengangguk. Nah, dari situ saya tahu, oh ini anak ada yang salah dari dirinya gitu. Karena dari 25 siswa, cuma dia sendiri tuh yang seperti itu gitu. Padahal pembelajaran saya tuh bukan monoton yang biasa-biasa aja Bu. Saya buat kayak games, ada saya buat kayak ice breaking di awal, kemudian saya buat diskusi kelompok, gitu. Bertukar-tukar pikiran sama temennya, berpikir kritis. Saya kira dia melakukan hal tersebut hanya sama saya. Ternyata di dalam kelompok awal-awalnya dia happy, dia tenang, dia gembira, begitu dia aktif sama teman-temannya. Tapi ternyata di tengah-tengah pembelajaran gitu juga sama temannya, kok udah bosen dia pasti menggambar. Nah, jadi kan Bu, itu jadi buat saya apa yang harus tindakan apa gitu ke depannya saya buat ya Bu. Begitu. Jadi Bu Ria sudah mencoba untuk menasehati pelan-pelan gitu, juga sudah berkoordinasi dengan orang tua gitu. Nah, tadi siswa ada mengatakan kalau dia itu tadi bosan. Nah, gitu. Kira-kira saya mau tahu begitu kan Bu. Mungkin kalau siswa ini kan berbeda-beda gitu. Kira-kira saya mau tahu gitu kan, apakah Ibu Ria sudah menggunakan gaya belajar yang benar untuk siswa Ibu seperti itu? Sudah sih Bu, saya sudah pernah terapkan gitu. Cuman memang saya belum konsisten Bu setiap pembelajaran saya. Saya masih ya seperti kayak pelajaran matematika saya sudah coba. Memang waktu pas di pelajaran matematika itu tentang bangun ruang. Nah, kita kan kalau mau belajar tentang bangun ruang, kita harus tahu bangun data. Nah, jadi waktu itu saya kira nih anak bakalan sama nih penerapannya dengan saya, kayak pembelajaran biasa gitu kan Bu. Ternyata tidak, karena selama ini kalau belajar misalnya kayak belajar teori, belajar PKN, IPS, udah mulai lah tuh, udah mulai suntuk dia, dan dia nggak konsen gitu kan Bu. Nah, tapi waktu pas belajar matematika, saya menampilkan video, saya menampilkan gambar, bahkan benda-bendanya langsung, dia antusias sekali Bu. Dia antusias sekali, saya pun terkejut, kok berarti bisa gitu kan, saya ini. Jadi waktu pas sudah terakhir pembelajaran, saya senang nih, dia bisa gitu, bahkan jauh dari ekspektasi saya pikir gitu kan. Ketika tanya jawab, saya tunjukkan nih benda apa, mana titik sudut, mana sisinya, dia ngerti gitu. Jadi pas selesai pembelajaran, saya panggil lagi dia, saya bilang, Kak, nilai kakak bagus loh, saya bilang. Saya tunjukin nilai dia gitu kan, tapi nilai dia aja gitu, biar termotivasi dia kan. Nilai kakak bagus loh, dan dia masih nggak nyangka, bener nih nilai saya Umi. Iya nih nilai kakak segini, saya bilang gitu kan. Kalau kakak bagus, kakak ikutin pembelajaran Umi, pelajaran guru, pasti nilai juga bagus, saya bilang gitu kan. Jadi apalah yang membuat kakak selama ini nggak belajar seperti hari ini sangat bagus sekali itu. Dia tercetus dia gini Bu, saya bosan karena nggak tahu. Artinya pembelajaran kan ini Bu, kita kan pembelajaran itu kan berkaitan ya Bu ya. Pelajaran hari ini berkaitan untuk besok. Nah, pelajaran yang esok hari sangat berkaitan juga dengan pelajaran sebelumnya. Nah, ternyata kan kelas 6 ya Bu. Ternyata kan dari kelas 4, kelas 5 itu mereka pandemi. Sekolah kami memang daring, sehingga namanya manja ya Bu ya, anak satu-satunya. Ya daring itu ya mukanya aja sih di laptop ini, di handphone, tapi pikiran tak kemana-mana gitu. Jadi sama sekali pembelajaran itu dia tidak paham. Contohnya aja kayak kemarin
tentang pelajaran simpel sih Bu, yang kemarin saya tanya itu tentang penerapan Pancasila. Dia nggak paham apa itu penerapan Pancasila, sedangkan simbol-simbol Pancasila, sila pertama sampai ke kelima aja dia salah-salah, padahal itu dari kelas 1 sudah dipelajarin ya kan Bu. Nah apalagi kata-kata penerapan dia masih nggak paham. Nah jadi ketika waktu pas belajar matematika itu saya dapat enak gitu diskusi sama dia, belajar sama dia aktif, karena saya tahu dia emang anak yang aktif gitu. Ini kok tapi pada bosan dia pasti ngomong. Ketika saya tanya gitu dibilang saya sangat bosan Umi. Saya kenapa bosan, saya bilang nggak tahu ini kaitannya apa, ini pembelajarannya kemana, ini ngapain mau habis ini. Nah jadi dari situ saya tarik kesimpulan bahwasanya ini anak sebenarnya bisa, tapi pelajaran kelas 4, kelas 5 dia nggak bermakna, sehingga pembelajaran kelas 6 itu kaitannya nggak ada sama si siswanya. Itu sih yang pernah saya lakukan. Oke, baiklah Bu Ria. Jadi sebenarnya tindakan Bu Ria ini tadi sudah luar biasa ya Bu ya, sudah sangat luar biasa untuk siswa tersebut gitu, berdasarkan dengan masalah yang dihadapi siswa tersebut gitu ya kan. Jadi saya sangat mendukung dengan pemikiran yang Ibu buat gitu. Nah jadi sekarang Bu, dengan cerita itu tadi, dengan Ibu sudah memahami kelemahan siswa Ibu itu tadi gitu, jadi rencana apa yang akan Ibu buat selanjutnya ke depannya untuk siswa ini? Oke ya Bu, rencana saya ke depan sepertinya bukan hanya sama dia, tapi semua siswa ini ya Bu, semua siswa kalau bisa pun semua kelas yang saya masukin, saya usahakan pembelajaran saya lebih menarik lagi, lebih aktif lagi. Nah, lebih sesuai dengan kebutuhan siswa dalam belajar. Misalnya, kalau memang pembelajaran itu perlu video ataupun bukti nyata yang real, saya akan kasih bukti nyata yang real. Karena kadang-kadang siswa ini kalau, seperti tadi saya bilang, penerapan dalam Pancasila. Penerapan itu kan hal-hal yang selalu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kata-kata penerapan bagi mereka mungkin ya asing ya, Bu ya. Nah, tapi ketika itu nyata, kita lakukan, kita kasih contoh walaupun bukan dia tapi temannya. Oh iya, penerapan sila pertama itu kebetulan kayak kita mungkin ya muslim. Nah salah satunya berdoa, sholat, sama seperti agama lain juga kan berdoa, mengikuti ajarannya itu. Nah itu salah satu penerapan. Nah dari situ siswa langsung oh iya benar ya, jadi selama ini dari kita bangun pagi sampai kita tidur lagi, kita sudah melakukan penerapan sila pertama sampai kelima, walaupun memang tidak semua diterapkan setiap harian gitu. Nah dari situ jadi saya paham bahwasanya kayaknya ke depannya rencana saya setiap pembelajaran itu memang harus kita para guru ini membuat bukti nyata kepada siswa. Nggak perlu sih langsung benda nyata gitu. Kalau memang ada benda nyatanya seperti kayak bangun ruang, tanpa sadar kayak kemarin ternyata bangun ruang saya sendiri baru nyadar gitu Bu, ternyata di dalam kelas itu kita berada di dalam balok. Kalau sama ini kan anak-anak taunya oh iya balok apa, kubus apa, kerucut apa gitu ya kan Bu, tabung mungkin tahu lah mereka ya tempat minum mereka gitu. Tapi ternyata ketika saya bawa ilustrasi kita ternyata dalam kubus atau balok, mereka baru paham oh ya di dalam balok. Nah, sampai mereka juga ada beberapa yang suka renang, les renang kan di sekolah juga ada ekskul renang. Jadi saya ajak mereka berhayal berada di pinggir kolam renang, saya bilang gitu. Kalau misalnya kita lihat di bawah itu gimana? Oh iya berbentuk balok. Bahkan kita mandi di kamar mandi kan ada bak dan ada gayung. Itu gambar apa aja, bangun ruang apa aja. Nah dari situ walaupun bendanya tidak nyata saya bawa, tapi hal itu kan yang biasa mereka lakukan. Sehingga anak-anak langsung oh iya belajar ini ada maknanya, ada penerapan kehidupan sehari-hari. Jadi rencana saya ke depannya saya lebih konsisten lagi kan Bu. Lebih belajarnya lebih sesuai dengan gaya belajar siswa, kemudian cari inovasi dalam pembelajaran yang lebih menarik sehingga anak-anak nggak bosan. Seperti kayak buat games, ice breakingnya ada kan gitu ya Bu ya. Jadi buat anak-anak itu nyaman dulu di awal, setara dulu kenyamanan mereka, sehingga nggak ada lagi dari 25 orang itu nanti tengah-tengah pembelajaran ada yang bosan sendiri, cari keasikan sendiri, tidak seperti itu sih Bu. Jadi kedepannya tuh kayaknya itu yang harus saya berbuat sih Bu. Oke, saya sangat setuju ya Bu Ria dengan rencana yang akan Ibu lakukan dengan siswa-siswa Ibu itu ya
dengan cara menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, jadi supaya siswa itu tadi tidak bosan. Nah, seperti saya nggak setuju Bu. Semoga rencana Ibu dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, Amin, amin Bu. semoga Bu Ria. Nah, jadi begini Bu Ria, dari sini kira-kira dukungan apa yang Ibu butuhkan gitu untuk menjalankan pembelajaran yang menyenangkan menurut siswa itu? Bagaimana? Yang pertama saya butuh dukungan sih dari siswa langsung kan Bu. Iya, karena kan melakukan pembelajaran yang menarik, kemudian inovatif, yang buat orang siswa nggak bosan itu yang pertama kepada dari siswanya dulu. Tapi sebelum saya ke siswa, saya sudah minta izin dulu kan dari kepala sekolah dan orang tua. Terkadang kan kita melakukan pembelajaran ini ada bawa-bawa seperti kayak alat bahan, itu kan harus izin dulu dari kepala sekolah. Boleh nggak anak-anak ini dibawa bahan-bahan, misalnya kayak kemarin itu tentang lingkaran. Jadi saya suruh bawa anak-anak bahan-bahan dari rumah yang berbentuk lingkaran. Jadi ada yang bawa kayak tomat Bu, nanti dipotong-potong, tapi udah dipotong-potong dari rumah. Jadi mereka bawa. Nah itu contohnya. Jadi lingkaran ini bukan hanya cari luas lingkaran, bukan hanya dari benda-benda misalnya benda keras, tapi dari buah-buahan juga bisa gitu kan Bu. Nah itu juga saya minta dukungan dari kepala sekolah yang pertama, yang kedua dari orang tua, yang paling penting adalah siswanya sendiri. Mungkin itu sih Bu. Wah, luar biasa sekali ya Bu Ria dalam menciptakan pembelajaran yang kontekstual. Luar biasa. Saya sangat tertarik dengan pembelajaran dan pemikiran yang akan Ibu dengan rencana ini yang akan Ibu jalankan ya kan. Nah, jadi Bu, dari rencana yang akan Ibu jalankan sekarang ini gitu. Jadi kira-kira komitmen apa yang harus Ibu lakukan untuk menjalankan rencana ini? Iya, ternyata setelah saya ngobrol sama Ibu, ternyata sebenarnya permasalahan saya simpel ya kan Ibu. Tanpa sadar sudah saya lakukan ternyata. Benar Cuman terkadang terkadang tapi terbawa kesel saya bingung nih anak nih kenapa gitu kan. Nah, jadi konsisten supaya ke depan itu adalah kita tadi membuat anak di awal pembelajaran itu setara kenyamanannya. Jadi kadang-kadang selama ini namanya kita udah pindah-pindah kelas karena ganti jam ya kan Bu. Kalau udah pindah-pindah kelas kan kayaknya belajar aja gitu kan. Nah ternyata di awal pembelajaran itu memang harus menyetarakan dulu gimana kemampuan ataupun rasa nyaman siswa tersebut. Itu sih rasa saya paling penting Bu. Jadi karena kalau kita udah buat kesepakatan kelas, kemudian kita udah buat rasa nyaman di awal pembelajaran, sepertinya sampai akhir tujuan pembelajaran itu akan tercapai Bu. Wah, bagus sekali Bu Ria dengan pemikirannya. Mudah-mudahan ya Bu semuanya berjalan dengan lancar, semuanya juga berjalan sesuai dengan harapan Bu Ria ya. Amin, amin, amin. Ya, semoga kita menjadi guru yang selalu dirindukan oleh siswa, selalu guru yang memberikan motivasi buat siswa-siswa kita ya Bu. Saya doakan semoga rencana Bu Ria dapat berjalan dengan lancar. Semangat Bu Ria. Iya semangat Bu. Jadi semakin cerah ya Bu. Jadi hati saya pun lega. Kayak beban saya kayak ketemu Ibu enak gitu ya Bu. Terima kasih ya Bu Jana sudah bantu saya Bu. Sama-sama Ibu. Pahala untuk Ibu sudah membantu saya. Terima kasih ya Bu. Jangan bosan-bosan diskusi sama saya ya Bu. Ya, sama-sama Ibu Ria. Oke Bu. Sepertinya sampai sini dulu ya Bu diskusinya. Tapi nanti jika saya perlu diskusi lagi, masih boleh kan Bu? Ibu, sama-sama. Saya akan dengan senang hati membantu Bu Ria. Iya, terima kasih ya Bu Jana. Selamat sore Bu Jana. Assalamualaikum Bu Jana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Bu Ria. Selamat siang Ibu Jana, saya mau bertanya lagi nih tentang coaching yang sudah Ibu lakukan. Aduh, selamat siang Ibu Elpidaria. Silakan Ibu, mana tahu ada masukan atau mungkin ada hal yang akan saya perbaiki. Jadi saya akan menerima masukan-masukan Ibu supaya saya bisa menjadi coach yang lebih baik lagi. Silakan Bu. Oke, makasih ya Ibu. Yang pertama ini saya mau tanya ini Bu, mengenai coaching yang sudah Ibu lakukan. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator yang ingin dicapai oleh si coach Ibu tersebut?
Oke, jadi Bu, di sini yang sudah saya lakukan saat proses coaching yang pertama adalah present, di mana saya harus hadir penuh ya Bu ya, dengan mendengarkan cerita dari coach saya gitu. Kemudian saya juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga mungkin coach saya ini terprovokasi gitu ya, termotivasi sehingga bisa mengeluarkan unek-uneknya, masalah-masalahnya gitu. Jadi percakapan yang kami jalankan itu ya seperti alir mengalir Bu gitu. Jadi karena saya sudah menggunakan alur Tirta itu ya, jadi kita menjalankannya itu ya seperti kayak ngobrol-ngobrol biasa sih sebenarnya gitu. Tapi dari obrolan itu tadi bisa dapat menyelesaikan masalah dari coach saya, seperti itu Bu. Oh ya Bu, saya juga tadi sudah lihat percakapan Ibu tidak terlalu tegang ya, dalam arti friendly, bersahabat ya. Ibu merasakan apa yang coach Ibu rasakan ya Bu ya. Jadi saya mau menyampaikan catatan hasil observasi tadi Bu. Proses coaching yang Ibu lakukan tadi sudah saya lihat sudah berjalan dengan baik, dan pada prosesnya saya sudah melihat Ibu sudah menggunakan alur Tirta ya Bu ya, dan prinsip coaching. Sehingga alur tersebut Ibu gunakan untuk menggali apa yang ingin Ibu inginkan dari si coach Ibu tersebut dengan memberikan pertanyaan berbobot, sehingga coach Ibu tersebut bisa menemukan solusi terhadap masalah yang disampaikannya ya Bu ya. Yang terakhir ini Bu, sebelum kita menutup percakapan kita, saya mau bertanya lagi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Oke Bu, jadi di sini mungkin kompetensi yang saya kembangkan, walaupun tadi mungkin Ibu sudah mengatakan bahwasanya proses coaching yang saya laksanakan itu tadi sudah sesuai dengan alur Tirta ya Bu ya, di mana sudah ada tujuan umum, ada identifikasi masalahnya, rencana aksi, dan juga tanggung jawabnya, bentuk dari tanggung jawabnya gitu. Nah, tapi di sini saya ingin memperdalam lagi Bu terkait alur Tirta ini ya Bu ya, supaya setiap saya melakukan proses coaching ini saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bervariasi gitu Bu kepada orang yang akan saya tanya, atau mungkin orang yang bisa, atau kucinya lah lebih tepatnya gitu. Jadi di sini juga saya akan mungkin lebih present lagi ya gitu, karena kita mendengarkan orang bercerita gitu, untuk tetap sadar, untuk tetap mendengarkan itu nggak mudah gitu ya Bu ya. Jadi supaya percakapan kita itu tadi juga santai gitu. Jadi itulah yang ingin saya kembangkan Bu, dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan selalu hadir penuh untuk coach saya, seperti itu Bu. Kali ya Bu, saya harap melakukannya lagi lebih baik lagi, sehingga coach Ibu nanti bisa merasakan kepuasan ya dengan berbicara dengan Ibu ya. Demikian observasi kita hari ini Bu, semoga bisa bermanfaat dan semoga kita bisa melakukan proses coaching ini dengan alur Tirta dengan lebih baik lagi. Terima kasih Bu Jana. Ya, terima kasih juga masukannya ya Ibu Elvi. Selamat siang Ibu Elvi. Siang Bu.